Data Badan Pusat Statistik menyebutkan kalau angka pernikahan di Indonesia turun signifikan selama 6 tahun terakhir. Bahkan, angka pernikahan pada tahun 2023 menyentuh level terendah sejak 9798, yaitu sebanyak 1.577.255 pasangan. Soalnya nikah in this economy lagi survival mode, mana kepikiran sih buat nikah? Gini. Aku mencoba buat membreakdown segelintir alasan kenapa sih makin banyak anak muda yang memilih untuk gak mau nikah. At least menunda pernikahan ya. Yang pertama pastinya tolong banget nih digarisbawahi, yaitu alasan ekonomi. Banyak banget dari kita yang lagi bertahan di era tingginya angka pengangguran, PHK, naiknya harga barang-barang, gaji juga segitu-gitu aja, harga rumah makin mahal, terus pinjol di mana-mana, paylater juga nggak lunas-lunas, kejebak sandwich generation, terus masih harus bertanggung jawab untuk kehidupan orang lain. Mengutip ucapan Kompasianer Aidil Pratama, faktor ekonomi memainkan peran signifikan dalam keputusan menunda pernikahan. Makin banyak anak muda yang paham kalau nikah itu ya bukan cuma sekedar ke KUA, resepsi, salam-salaman, honeymoon, terus dapat kado dari tamu, lalu hidup bahagia deh kayak di drakor. Tolonglah, menikah memang nggak semudah itu. Menikah adalah keputusan yang sangat besar dalam fase kehidupan yang melibatkan tanggung jawab finansial jangka panjang. Jadi mereka yang menunda bahkan nggak mau nikah ini bakal fokus ke stabilitas keuangan dan kualitas hidup mereka sendiri dulu. Baru habis itu bisa ngomongin soal pernikahan ketika mereka merasa sudah siap. Yang intinya, bagi generasi muda sekarang, pernikahan bukanlah prioritas utama ketika biaya hidup dan harga pernikahan kian meningkat. Menikah bagi anak muda sekarang itu cuma pilihan, bukan kewajiban. Ya, realistis sih, ada pergeseran pandangan prioritas. Masih seputar ekonomi, Kompasianer Aidil Pratama ini juga menyinggung soal opportunity cost. Kata Aidil, anak muda sekarang tuh udah banyak yang nimbang-nimbang soal keuntungan pernikahan. Dalam konsep ekonomi, opportunity cost adalah nilai atau manfaat yang hilang ketika seseorang memilih satu opsi dibanding opsi lainnya. Nah, kalau dalam pernikahan, mereka bakal mikir, kalau saya nikah, nanti karir saya hilang nggak ya? Atau karir saya malah stuck? Kalau saya nikah, apakah saya masih bisa studi dan melanjutin S2, S3? Ketimbang blunder dan gambling, mereka memilih untuk nunda dulu nih impian mereka untuk menikah. Karena menurut anak-anak muda, belum tentu ketika mereka menikah, impian mereka untuk karir atau studi bisa berjalan berdampingan. Ya, nggak semua orang seberuntung kamu. Alasan kedua adalah tingginya angka KDRT dan femisida alias kekerasan terhadap perempuan berdasarkan gender. Buat yang tahu soal tren marriage is scary, itu valid ya. Jangan pernah invalidasi ketakutan seseorang untuk menikah. Kalau kamu ketemu pasangan yang suportif dan bisa diajak kerjasama dan menganggap bahwa pernikahan adalah relasi yang setara, ya itu bagus, good for you. Tapi please banget lah, jangan pernah meremehkan ketakutan orang-orang di luar sana untuk menikah, apalagi alasannya karena KDRT. Trend marriage is scary ini juga lebih relate dan banyak disuarakan oleh perempuan ketimbang laki-laki. Kenapa? Karena faktanya, data real-time Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT di Indonesia paling banyak adalah perempuan, khususnya kekerasan terhadap istri. Berarti ketakutan-ketakutan itu valid kan? Ya kalau kita lihat berita-berita di luaran sana, banyak banget suami yang gak suportif, abusive, bahkan perannya absen sebagai suami dan ayah. Orangnya ada, tapi perannya gak ada. Udah gitu, society kita malah menyalahkan perempuannya dengan bilang, makanya hati-hati pilih pasangan, jangan sampai salah ya pilih suami. Aku coba mengutip dan mengamini tulisan Kompasianer Hilma Nuraini soal tren marriage is scary ini. Menurut Hilma, banyak perempuan khawatir peran mereka dalam pernikahan mungkin gak seimbang atau gak diakui secara adil. Contohnya, istri dan suami sama-sama kerja kantoran nih. Tapi yang mengerjakan pekerjaan rumah, yang ngurus anak, yang bersih-bersih rumah, yang masak, cuma si istri. Si suaminya sama sekali nggak bantuin urusan rumah. Gara-gara alasannya, aku kan udah capek kerja dari pagi sampai malam. Gantian dong. Loh, istrinya kan juga kerja kantoran dari pagi sampai malam.
Tapi istrinya bisa tuh tetap ngurus anak dan ngebersihin rumah setelah pulang kerja. Ingat ya, omongan panjang lebar ini bukan bermaksud untuk menakut-nakuti orang untuk menikah. Tapi ini adalah pengingat bahwa kita semua wajib punya mindset bahwa menikahlah kalau kamu sudah siap. Mentally, physically, financially. Setidaknya kamu punya plan dan gambaran mau dibawa kemana sih pernikahan kamu nanti? Udah siap belum terima konsekuensinya? Udah tahu kalau misalnya pernikahan itu adalah komitmen seumur hidup? Atau kamu udah siap belum bahwa pernikahan itu adalah relasi yang setara dan punya tanggung jawab besar seumur hidup? Dan untuk negara, ayolah, ketakutan-ketakutan pernikahan kayak gini bisa menjadi masalah serius loh. Ya kalau alasan nggak menikahnya seseorang karena itu adalah pilihan pribadi, itu sama sekali nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya alasan orang nggak mau menikah karena alasan ekonomi dan takut KDRT, kira-kira siapa yang salah? Sekarang kita pikirin bareng-bareng deh. Kalau banyak yang nggak mau nikah nih, yang mesti dibenerin itu ya akar masalahnya tadi. Apa? Ya itu tadi, pemenuhan kesejahteraan ekonomi dan jaminan keamanan terhadap istri, terhadap suami, dan terhadap anak. Nih, kata kompasiannya Riri Aiko, kalau nggak ada intervensi menyeluruh dari pemerintah, misalnya kayak perbaikan pada sistem upah, lalu dukungan finansial bagi keluarga muda, ya Indonesia bisa aja mengalami fenomena depopulasi kayak di Jepang. Udah banyak kok kemiripannya. Kalau di Jepang, banyak yang nggak mau nikah karena tingginya biaya hidup, khususnya di kota-kota besar kayak di Tokyo. Harga hunian dan kebutuhan sehari-hari yang mahal semakin mempersulit orang Jepang untuk membangun keluarga. Belum lagi, budaya kerja di Jepang yang keras dan banyak pekerja merasa kesulitan untuk menemukan waktu bagi kehidupan pribadi. Apalagi untuk menjalankan peran sebagai pasangan dan orang tua. Ya, alhasil mereka lebih memilih gaya hidup independen dan lebih fokus pada karir. Kalau kamu gimana? Udah siap belum buat nikah?